Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat jurnal umum dari bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi antara lain terdiri dari bukti eksternal dan bukti internal yang nantinya akan kita masukkan ke jurnal umum. Nah, untuk siklus akuntansi ada beberapa yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mengetahui bukti transaksi. Bukti transaksi mungkin contohnya ada nota, kwitansi, cek, biliet giro dan sebagainya. Kemudian nanti kita buat jurnal umumnya. Nah, sebelum kita masuk jurnal umum, mungkin kalian harus tahu mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk debit dan kredit, apa sih yang dimaksud dengan debit dan kredit? Nah, untuk debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun. Untuk kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kanan pada suatu akun. Untuk mekanisme debit dan kredit, pencatatan transaksi di sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Nah, berikutnya kita membahas mengenai jurnal umum. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita harus tahu apa sih jurnal umum itu. Oke, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Nah, untuk keuangan internal dan eksternal itu terdiri dari bukti transaksi yang terdiri dari bukti internal dan bukti eksternal. Oke. Mungkin sebelumnya saya tunjukkan ya, ini adalah bentuk jurnal umum atau kolom dari jurnal umum. Yang pertama nanti dituliskan dalam tabel itu ada nama perusahaan, contohnya CV Maju Mundur. Kemudian bawahnya jurnal umum, periodenya, biasanya periodenya itu ditulis tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk tabelnya terdiri dari tanggal, itu nanti ada tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, kemudian nama akun atau keterangan dari transaksi, kemudian ref, kemudian ada debit dan kredit. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Gimana sih kalau kita membahas atau membuat jurnal umum? Berarti yang pertama, kita patokannya ada di bukti transaksi dan patokannya kita harus menghafal atau memahami mekanisme debit dan kredit sebelumnya. Oke, yang pertama untuk contoh soal jurnal umum, kita masuk ke contoh setoran modal awal. Pada tanggal 2, Tika menyetorkan 50 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Nah, jurnal umumnya adalah kas 50 juta di sebelah debit dan modal awal 50 juta di sebelah kredit. Jadi yang bertambah adalah kas Tika sebesar 50 juta berada di debit dan modal awal juga bertambah sebelah kredit sebesar 50 juta. Contoh soal kedua, di sini kita membahas mengenai pembelian peralatan secara tunai. Oke, pada tanggal 4 membeli peralatan salon secara tunai sebesar 6.500.000. Jurnal umumnya adalah peralatan 6.500.000 sebelah debit dan kas 6.500.000 sebelah kredit. Berarti di sini kalau semisal kita membeli peralatan, yang bertambah adalah peralatannya. Berarti sesuai dengan mekanisme debit dan kredit, peralatan bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Kenapa berkurang sebelah kredit? Karena uang yang kita keluarkan untuk membeli peralatan.
Oke, kemudian selanjutnya ada contoh soal mengenai pembelian perlengkapan secara tunai. Hampir sama dengan peralatan. Mungkin yang kita bedakan antara peralatan sama perlengkapan. Contohnya, pada tanggal 5 membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 6 juta. Jurnal umumnya adalah perlengkapan 6 juta masuk debit, kas sebesar 6 juta masuk kredit. Berarti yang bertambah adalah perlengkapannya sebesar 6 juta masuk debit dan kas kita berkurang sebesar 6 juta. Selanjutnya, pembelian peralatan secara kredit. Contoh soalnya, pada tanggal 10 membeli peralatan salon secara kredit sebesar 10 juta. Berarti kalau di sini kita kredit, kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Berarti nanti akunnya adalah akun utang. Oke, jurnal umumnya adalah perlengkapan di sebelah debit sebesar 10 juta dan utang kita sebesar 10 juta di sebelah kredit. Oke, perlengkapan kita bertambah ya. Berarti perlengkapan, ketika kita membeli perlengkapan berarti kita membeli bertambah sebesar 10 juta. Dan itu kan secara kredit, maka utang kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Kemudian contoh berikutnya adalah penerimaan pendapatan. Mungkin saat kita ada perusahaan, mempunyai perusahaan, mesti kita memperoleh pendapatan dari pelanggan. Contohnya, pada tanggal 15 menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan. Jurnal umumnya adalah, berarti kalau kita menerima sejumlah uang dari pelanggan, apa yang kita terima? Pasti kas ya, atau harta kita bertambah ya. Oke, berarti kas kita bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan pendapatan kita bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya, prefer. Apa itu prefer? Prefer adalah pengambilan uang pribadi di perusahaan dan kita digunakan untuk kepentingan pribadi kita. Contohnya, pada tanggal 18 Tika mengambil uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadinya. Jurnal umumnya prefer 2.500.000 di sebelah debit dan kas 2.500.000 sebelah kredit. Selanjutnya, beban-beban. Apa sih yang dimaksudkan dengan beban? Beban itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan mesti kita harus membayar gaji karyawan. Berarti ini termasuk dengan beban gaji karyawan. Sebagai contoh soalnya, pada tanggal 21 Tika Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Gaji 2.500.000, biaya utilitas, telepon, air, listrik sebesar 550.000. Jurnal umumnya adalah beban gaji dan LAT sebesar 3.050.000 di sebelah debit dan kas kita 3.050.000 sebelah kredit. Kenapa kas kita berkurang sebelah kredit? Karena uang kita gunakan untuk membayar gaji dan untuk membayar telepon, air, dan listrik. Makanya kas kita berkurang di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pelunasan hutang. Tadi kan kita kredit nih, membeli perlengkapan. Berarti kita wajib dong melunasi utang kita. Oke, berarti di sini contoh soalnya tanggal 25 melunasi hutang pada transaksi keempat. Jurnal umumnya adalah utang sebesar 1 juta sebelah debit dan kas kita 1 juta di sebelah kredit. Kenapa kas kita di sebelah kredit sebesar 1 juta? Karena kita membayar atau melunasi utang kita menggunakan kas. Makanya kas kita akan berkurang atau harga kita berkurang. Oke, mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai jurnal umum. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.